Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Wa qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih beri kita kenikmatan untuk senantiasa bisa melaksanakan, bisa ketemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita semuanya bisa melaksanakan ibadah ini dengan ikhlas, dan mudah-mudahan kita semuanya yang melaksanakan ibadah puasa ini tergolong ke dalam golongan orang-orang yang beriman, karena yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa ini hanyalah orang-orang beriman. Bagi saudara kita yang hingga detik ini belum bisa melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan Allah dibuka pintu hatinya untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini agar menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, puasa Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini berbarengan dengan situasi, kondisi alam yang sangat-sangat mencekam, karena pada tahun ini di manapun kita berada di belahan dunia seluruhnya dalam keadaan kena musibah, yaitu COVID-19. Oleh karena itu, dengan kondisi yang seperti ini, jangan sampai mengurangi kualitas dan kuantitas ibadah kita, terkhusus dalam hal menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan nanti kita semuanya keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bergelar muttaqin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, yang perlu kita ingat dan kita sampaikan kepada kita semuanya, mari kita jangan sampai membohongi diri sendiri. Jangan sampai kita berpura-pura di hadapan orang banyak, kita berpura-pura berbuat baik, berpura-pura berpuasa, namun di balik itu kita semuanya meninggalkan dan tidak sesuai dengan apa yang kita tampakkan pada orang lain. Membohongi diri sendiri, ini hakikatnya adalah membohongi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa adalah ibadah yang tahu hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bisa-bisa saja kita berpura-pura di hadapan orang banyak kita berpuasa, namun Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita bohongi. Oleh karena itu, marilah jujur dari hati sanubari kita untuk benar-benar berpuasa dengan sebaik-baiknya. Puasa ataupun ibadah yang lain ini harus kita lakukan dengan ikhlas.
ikhlas karena Allah, bukan karena dilihat oleh kawan, dilihat oleh guru, dilihat oleh saudara yang lain. Namun ibadah ini, mari kita mengajak kepada kita semuanya, puasa ini benar-benar betul-betul kita laksanakan dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keikhlasan yang kita tanamkan pada diri kita, kita melaksanakan ibadah puasa ini, mudah-mudahan benar-benar Allah akan mengampuni dosa kita. Seperti hadis yang tadi saya sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan mengharap dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita harus berhati-hati. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu bahwasanya jiwa ini, diri ini mayoritas senangnya adalah menceritakan kebaikan kepada orang lain, punya kecenderungan, punya keinginan untuk menampakkan, untuk menceritakan kepada orang lain agar supaya dihargai dan dihormati. Mari kita singkirkan hal seperti itu. Mari kita tanamkan pada diri kita ikhlas. Keikhlasan adalah dasar amal seseorang. Amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bahwasanya ada 3 syarat. Ada 3 syarat utama amal ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah keimanan. Yang kedua keikhlasan, dan ketiga ittiba, ada yang ditiru. Ikhlas adalah dasar suatu amal apapun bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama dalam melaksanakan ibadah apapun, khususnya puasa Ramadan ini, kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang harus belajar bersabar untuk menjaga keikhlasan. Kita harus sabar menjaga keikhlasan agar tidak rusak oleh sifat ujub atau bangga dengan diri sendiri. Kita selalu optimis bahwasanya kita sudah melaksanakan ibadah sekian banyak, puasa sudah kita rasa maksimal. Namun di balik itu kita juga harus waspada. Jangan-jangan ibadah puasa yang sudah kita optimiskan tadi kebaikannya, namun Allah tidak menerimanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kedua, juga jangan sampai dirusak oleh sifat riya atau pamer atau sifat ingin dilihat oleh orang lain. Sifat riya ini harus kita jauhkan dari diri kita, utamanya pada Ramadan ini. Jangan sampai kita dalam melaksanakan puasa ini hanya berkeinginan, berniat agar dilihat oleh orang banyak. Mari kita sama-sama jaga diri kita dari sifat-sifat ujub dan riya, terlebih lagi sifat takabur atau sombong. Mentang-mentang sudah melaksanakan puasa, dia yakin dijamin oleh Allah akan mendapatkan surganya, surga Ar-Rayyan. Tapi hakikatnya itu semuanya belum pasti. Ada satu kisah yang perlu kita mungkin cermati, yaitu Abu bin Hisham. Orang ini adalah orang yang ahli ibadah, yang qiyamul lailnya bisa dikatakan orang yang sudah setiap malam melakukan ibadah qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan beliau optimis bahwasanya Allah akan menerima ibadahnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata ibadahnya
ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Yang pertama, karena riya, karena ia pamer, karena ia ingin dilihat oleh orang lain, dianggap ia orang yang ahli ibadah, orang yang lurus, merasa dijamin oleh Allah akan masuk ke dalam kenikmatan surganya. Hal inilah yang menyebabkan amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, karena tidak peduli dengan tetangga kiri kanan, dengan saudara, dengan kerabat yang lainnya. Ibadah untuk diri sendiri, tidak mau mengajak orang lain. Oleh karena itu, dengan media ini kami mengajak kepada kita semuanya, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam memupuk dan menumpuk amal kebaikan kita. Semoga nanti amal yang kita kumpulkan selama ini bisa kita dapat banyak dan diterima oleh Allah SWT, sehingga nanti kita mendapat kenikmatan yang luar biasa kelak di yaumul qiyamah. Ikhwani, waqturakumullah. Tadi di awal kami sampaikan ada 3 syarat ibadah atau amalan itu akan diterima oleh Allah SWT. Yang pertama adalah keimanan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yaf'alun." Barang siapa yang beramal soleh dari golongan laki-laki dan perempuan dan ia seorang mukmin, maka akan sungguh kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri mereka pahala dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini syarat utama amalan ibadah ini terima adalah keimanan. Yang kedua adalah keikhlasan. Sebenarnya Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114, "Wa may yaf'al dzalik ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima." Barang siapa melakukan itu, yaitu beramal soleh dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami beri mereka pahala yang besar. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa badaghi bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang dilaksanakan dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, ittiba. Ibadah apapun yang tidak berdasar, tidak ada contoh, semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul berikan ke kalian, maka ambillah, ikutilah, dan apa yang Rasul larang, maka tinggalkanlah. Ikhwani wa akhwatullah, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya, walaupun kita melaksanakan ibadah ini di suasana yang sangat-sangat mencekam. Kita tidak bisa kemana-mana, semuanya di rumah. Banyak di rumah, stay at home. Namun itu semuanya insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas ibadah kita di tahun ini. Semoga Allah pertemukan kembali kita pada Ramadan yang akan datang. Dan yang terpenting adalah semua amalan kita, semua ibadah kita, termasuk puasa ini, senantiasa Allah terima
kemudian diberi pahala yang sesuai, yang setimpal. Dan terakhir, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan virus COVID-19 ini segera Allah angkat dari muka bumi ini, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala, bisa sekolah seperti biasa, bisa bekerja dan beraktivitas seperti yang sudah-sudah. Mudah-mudahan penyampaian sedikit ini bisa memberikan manfaat pada kita semuanya. Kami sampaikan kepada semuanya, mohon juga doanya kepada kami, khususnya kepada pesantren Al-Furqan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri keselamatan, keberkahan di masa-masa yang akan datang. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا عرفت ضلال